Selamat pagi semua. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya. Para postulan luar biasa. Yang penting jangan biasa di luar komunitas ya. Nanti Suster Wasti mengeluarkan dari postulan. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus orang muda. Hari ini hari Minggu Paskah yang keempat. Mungkin saya homili sedikit lama ya. Dan hari ini gereja mengundang kita semua umat Allah yang terkasih untuk bersatu bersama dalam doa untuk panggilan hidup. Hari ini hari doa untuk panggilan hidup sedunia yang ke-62. Kita lihat anak-anak sekami ya sudah pakai kasula, ada yang pakai pakaian suster sebagai bentuk animasi dari panggilan ya. Maka pertanyaan mendasar yang hendak kita renungkan sendiri, apa itu panggilan? Saya mengutip Katekismus Gereja Katolik nomor 1553. Saya harap Anda tahu apa itu katekismus ya. Sudah pernah lihat katekismus ya? Yang tebalnya minta ampun itu. Katekismus nomor 1533 mengatakan demikian. Pembaptisan, penguatan dan ekaristi adalah sakramen-sakramen inisiasi Kristiani. Mereka menempatkan dasar untuk panggilan bersama semua murid Kristus, yaitu panggilan kepada kekudusan dan tugas untuk membawakan Injil, kabar sukacita kepada dunia. Jadi menurut Katekismus Gereja Katolik, sakramen-sakramen inisiasi menjadi dasar bagi panggilan murid Kristus untuk hidup kudus dan mewartakan Injil hingga akhir hidup. Jadi sebenarnya ada satu saja panggilan kita semua sebagai murid Kristus berkat sakramen-sakramen inisiasi yang kita terima, yakni panggilan untuk menuju kekudusan hidup dan mewartakan Injil ke seluruh dunia sampai akhir hidup kita. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan berkaitan dengan panggilan. Jadi kita semua punya tugas itu untuk menjadi kudus. Nah, panggilan menuju kekudusan hidup dan panggilan mewartakan Injil itu nampak dalam dua panggilan hidup yang khas dalam gereja, yakni panggilan hidup perkawinan dan panggilan hidup imamat, di dalamnya hidup bakti. Maka dua sakramen sesudah sakramen inisiasi yang kita terima disebut sebagai sakramen panggilan, sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Saudara-saudari yang terkasih, bagaimana menghayati hidup panggilan itu di tengah-tengah dunia ini? Panggilan menuju kekudusan dan panggilan untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Bacaan-bacaan hari ini memberi kita jawaban sekaligus menuntun kita untuk menghayati bagaimana menjadi kudus dan bagaimana mewartakan Injil di tengah dunia. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan mengenai gembala yang baik adalah letak dasar dari panggilan menuju kekudusan. Panggilan menjadi gembala yang baik, kita tahu tugas gembala itu kurang lebih dua hal yang menonjol. Yang pertama, gembala berarti menuntun kawanan domba menuju ke padang rumput dan menuju kepada air yang tenang seperti kata sang pemazmur dalam Mazmur 23. Panggilan sebagai gembala yang pertama menuntun. Yang kedua adalah memelihara. Memelihara di dalamnya ada merawat domba-domba yang sakit, dirawatnya
yang hilang dicari supaya tidak hilang, yang nakal disatukan kembali dalam kawanan. Ya, dan itulah panggilan menjadi gembala. Dan panggilan menuju kekudusan kita hayati sebagai panggilan menggembalakan baik dalam hidup berkeluarga maupun dalam hidup sebagai imam dan religius. Ya, sebagai hidup berkeluarga, suami dan istri saling menggembalakan satu sama lain, menuntun satu sama lain untuk menuju kepada keselamatan. Saya harap Anda masih ingat janji perkawinan yang Anda ucapkan dahulu. Ya, masih ingat ya? Atau ada yang sudah lupa sehingga dia sudah rencana mau cari yang baru? Dalam janji perkawinan Anda menjanjikan untuk saling mencintai dalam suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan malang. Saya masih ingat karena kemarin saya memberkati perkawinan, jadi saya masih ingat. Ya. Jadi tugas dari gembala ketika pasangan kita sakit, jatuh, bukan kita meninggalkannya. Gembala artinya merawat, menuntun kembali. Bukan meninggalkan, ya sudah sakit, apalagi sudah tua ya cari baru. Ini bukan main bola kaki ada pemain cadangan atau pengganti. Tugas merawat anak-anak yang dipercayakan kepada kita, merawat, mendidik mereka. Ketika mereka jatuh, mereka tersesat, mereka hilang orientasi hidup, kita tidak menghakimi tetapi menuntun kembali, membimbing mereka dalam pencarian akan identitas dan jati diri mereka. Itulah panggilan gembala yang merawat dan menuntun. Dalam hidup imamat sebagai seorang imam, menuntun dan membimbing umat-umatnya supaya tidak lompat pagar, tidak hilang dan tersesat. Merawat mereka dengan sakramen-sakramen. Ketika mereka jatuh, ada sakramen tobat di sana. Ketika mereka sakit, ada sakramen pengurapan orang sakit untuk meneguhkan mereka. Ya, sebagai dalam hidup bakti ya, merawat, suster magistra membimbing, menuntun para novis, menuntun para postulan supaya bertahan dalam hidup membiara, menuntun mereka supaya menemukan dan menghayati panggilan Tuhan. Dan itulah panggilan pertama, panggilan kepada kekudusan dihayati sebagai gembala-gembala yang baik. Dan kedua, panggilan mewartakan Injil. Itu seperti dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi mengenai Paulus dan Barnabas. Mereka pergi dengan berani mewartakan Injil, mewartakan iman mereka. Bahkan ketika mereka dianiaya, bahkan mereka mengalami penolakan, mereka setia di sana untuk mewartakan Injil. Apakah kita juga setia mewartakan iman kita? Seringkali sebagai orang Katolik kita lebih malu-malu mewartakan Injil, mewartakan iman kita. Di rumah makan saja tanda salib lihat kiri kanan dulu. Belum lagi tanda salibnya seperti orang usir lalat saja dari makanan. Ya. Panggilan kita mewartakan iman. Kita lihat saudara-saudari kita dari gereja yang lain malah lebih rajin mewartakan imannya. Dari rumah ke rumah. Apakah kamu sudah menerima Kristus sebagai juru selamat? Ya, saya jawab, kami tidak pernah kehilangan Kristus dalam hidup sebagai orang Katolik. Tugas kita mewartakan iman kita. Karena tanpa misi, gereja kemudian mati. Kalau tidak ada orang yang pergi dan mewartakan imannya seperti Paulus dan Barnabas, maka tidak ada orang Katolik mungkin di Indonesia. Dan itulah dua cara bagaimana kita menghayati panggilan kita sebagai imam religius dan juga dalam hidup berkeluarga. Saudara-saudari yang terkasih,
akhirnya kalau dalam pewartaan dan panggilan kita ada hal yang penting di sana untuk menyuburkan panggilan itu. Kita perlu humus untuk menyuburkan panggilan itu. Dan humus itu adalah komitmen, kesetiaan, dan pemberian pengorbanan diri. Tanpa humus itu panggilan menjadi kering. Maka kita perlu humus, komitmen kesetiaan, pemberian diri yang diperbaharui dalam Ekaristi. Supaya apa? Kalau kita setia, kita berharap kita menjadi salah satu dari orang-orang yang berjubah putih yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Kita berharap kalau kita setia sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai suster, sebagai imam, sebagai orang muda Katolik, semoga kita menjadi salah satu dari banyak orang yang dilihat oleh Yohanes yang dengan jubah putihnya mereka telah membasuh jubah mereka menjadi putih dalam darah anak domba dan layak berdiri di hadapan takhta Allah di surga kelak, ya. Supaya kalau kita setia, nanti kita juga menjadi salah satu dari orang-orang itu dalam kerajaan Allah nanti. Saudara-saudari yang terkasih, menutup homili saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan suatu hal. Pada tahun 2005 itu ada sinode para uskup di Roma. Sinode itu berbicara tentang Ekaristi sebagai sumber dan puncak dari hidup beriman dan misi gereja. Dalam sinode itu walaupun berbicara tentang Ekaristi, para uskup mau tidak mau berbicara juga tentang imamat. Dan mereka merenungkan mengenai krisis hidup imamat dan panggilan hidup bakti dalam gereja. Dan di akhir refleksi itu mereka menulis demikian. Krisis panggilan imamat diakibatkan oleh krisis iman. Karena imamat adalah buah dan wujud dari kehidupan iman umat beriman yang dewasa dan subur. Tanpa iman tidak ada imam. Dan tidak ada jawaban atas panggilan Tuhan. Refleksi para uskup ini mengingatkan kita akan kaitan erat antara panggilan hidup berkeluarga dan panggilan hidup imamat dan hidup bakti. Panggilan hidup imamat dan hidup bakti dimulai pertama-tama dalam hidup iman keluarga yang dewasa dan subur. Kalau sejak awal dalam keluarga sudah dibiasakan, dihayati iman, diajarkan tentang panggilan hidup imamat dan hidup membiara, maka tidak mungkin ada krisis dalam hidup imamat dan hidup membiara. Maka mari kita saling mendukung satu sama lain. Keluarga mendukung hidup imamat dan religius, dan sebaliknya panggilan hidup imamat dan religius meneguhkan iman dari hidup berkeluarga, supaya ada panggilan. Mari kita berdoa secara khusus untuk orang muda kita pada hari Minggu panggilan ini, supaya mereka berani mendengarkan panggilan Tuhan, menjawab panggilan Tuhan untuk bekerja di kebun anggurnya sebagai imam dan religius. Amin, saudara-saudara. Kayak ragu-ragu. Amin, saudara-saudara. Amin ya, jangan lupa